Shalom, haleluya, haleluya. Tema firman Tuhan di hari ini, dedikasi tertinggi dan trio dahsyat, dedikasi tertinggi dan trio dahsyat. Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, dedikasi tertinggi adalah, saya sederhanakan, adalah pengabdian tertinggi. Yang dicatat dalam Alkitab, ada seorang hamba Tuhan yang jarang sekali dicatat, jarang sekali dihotbahkan maksudnya. Tetapi di balik sukses Rasul Paulus yang besar, ada seorang tokoh yang luar biasa. Tokoh itu kita akan lihat mereka berkolaborasi. Trio dahsyat. Wow. Kalau dulu zaman-zaman 80-an ya, kalau tidak salah, 70-an kalau tidak salah, ada trio maut, yaitu Koeman, Ruud Gullit, Van Basten. Itu ada Ronaldo, siapa? Ada 3. Ternyata berkolaborasi itu sangat penting. Bekerja sama itu membukukan nama-nama ini tercatat di Alkitab. Tidak sembarangan orang, kawan. Kalau namanya tercatat di Alkitab, sekali lagi tidak sembarangan orang, hanya orang-orang khusus, prestasi yang luar biasa. Alkitab bukanlah orang sembarangan, khususnya tokoh-tokoh Alkitab. Aktor-aktor menjangkau jiwa, aktor-aktor yang menyelamatkan banyak orang. Saudara, kalau aktor-aktor Hollywood itu biasa. Tuhan tidak pernah tertarik aktor Hollywood. Aktor aktris di Indonesia, boleh dibilang Tuhan tidak pernah tertarik dengan artis-artis Indonesia. Mau bilang papan atas, papan menengah, Tuhan tidak tertarik. Tetapi Tuhan tertarik dengan perbuatan-perbuatan dari seseorang. Tindakan-tindakan seseorang. Tuhan tertarik dengan prestasi-prestasi. Tuhan tertarik dengan dedikasi, pengabdian dari seseorang, sehingga Alkitab membukukan nama tersebut. Tadi saya sudah katakan, yang pertama aktor utamanya adalah Rasul Paulus. Mereka membentuk segitiga emas yang dahsyat. Dahsyat sekali. Nah saudara, mari kita melihat dahsyatnya trio dahsyat ini, trio maut. 3 kolaborasi ini. Filipi pasal yang kedua, firman Tuhan ini saya percaya rahasia surga, karena jarang disampaikan. Jarang ya. Karena di dunia sekarang ini orang mau yang sesuatu yang rahasia, yang baru dia dengar. Jadi sifat manusia itu sifat gampang bosan, gampang jenuh, gampang pastiu. Bahasa Jerman bilang gampang pastiu. Filipi 2 ayat yang ke-19. Tadi saya katakan tokoh yang pertama adalah Paulus, dan tokoh yang kedua adalah Timotius, dan tokoh yang ketiga adalah Epafroditus.
trio maut ini, saudara yang pencinta bola, ketika Messi, Luis Suarez, Neymar, mereka bermain bersama, rasa-rasanya klub yang melawan mereka harus siap menerima kekalahan. Yang tidak mau menerima hanya Real Madrid, iya. Karena Indonesia ini pada umumnya hobi bola, jadi saya selipkan trio maut yang ada di Barcelona. Kalau dulu Ronaldo, siapa ya? Saya sudah lupa. Cristiano Ronaldo di Real Madrid, ada 3 mereka yang sangat ditakuti juga di dunia, di sepak bola dunia. Nah, saudara yang saya kasihi, saya baca ayat yang ke-19. Tetapi dalam Tuhan Yesus. Jadi tadi Lai memberikan perikop Timotius dan Epafroditus. Wow, ini sesuatu yang jarang terjadi. Ini sesuatu rahasia yang sangat besar sekali. Saudara lihat perikop-perikop pada umumnya tidak tercantum nama. Amin. Tidak tercantum nama. Tetapi kali ini tercantum nama Timotius dan Epafroditus. Epafroditus. Kalau Timotius sudah banyak kali kita dengar, apalagi Paulus. Siapa orang Kristen yang tidak kenal Paulus? Tetapi ada satu tokoh yang luar biasa yang bernama Epafroditus. Kita akan melihat kerjasama ketiga pejuang-pejuang iman, pejuang-pejuang Injil. Saudara, kalau ada yang mau menamakan Epafroditus nama yang terbaik di Alkitab. Karena maaf bicara, ada orang Kristen tidak memahami betul, dia kasih nama Ham, dia kasih nama Marta kurang baik di Alkitab, dan lain-lain. Jadi ibu-ibu yang mengandung kalau tertarik dengan nama ini, silakan. Saya percaya nama sangat mempengaruhi. Nama di Papua sendiri yang jadi gubernur, Habel jadi bupati 2 periode, Lukas menjadi gubernur 2 periode. Ada banyak nama-nama di Alkitab yang menjadi orang nomor 1 di daerah. Tetapi dalam Tuhan Yesus, kuharap segera mengirimkan Timotius kepadamu, supaya tenang juga hatiku oleh kabar tentang hal ihwalmu. Saudara, ternyata di balik suksesnya Rasul Paulus yang sangat terkenal, sangat berhasil, sangat sukses, ada 2 tokoh ini di belakang layar, Timotius dan Epafroditus. Epafroditus. Tetapi dalam nama Yesus Korab segera mengirimkan Timotius supaya tenang juga hatiku. Wow. Rasul Paulus ternyata banyak kali mengalami yang namanya pikul beban yang sangat besar. Ternyata Timotius mampu memberikan ketenangan di hatinya Rasul Paulus. Tentunya ketenangan yang sempurna adalah Yesus Kristus.
Ada juga ketenangan yang bernama manusia. Karena kita kan bukan hidup di sorga ya. Jadi ada peran-peran dari manusia. Walaupun manusia nomor 2, Yesus tetap nomor utama. Tidak bisa Yesus nomor 2. Jadi inilah prestasi-prestasi dari Timotius. Bahkan ini dicatat di kitab Filipi. Saudara, kita perhatikan kalau namanya berulang-ulang ditulis, bukan di kitabnya Timotius, ini ada di kitab Filipi. Berarti prestasi yang sangat besar, prestasi yang luar biasa dari Timotius. Dan tenang hatiku. Saudara, hari ini sebenarnya ada Timotius yang saya anggap dia sudah 12 tahun bersama dengan kami, Bapak Candi Lamia, pulang ke Manado. Sudah katanya tidak mau balik, sudah menetap di Manado. Saya rindu Bapak ini menjadi Timotius di Sulu, di kampung halamannya. Saya rindu boleh terbuka gereja baru di sana. Saya dan Ibu Gembala maksudnya. Kami terus sementara gencar di dalam doa supaya Sulu boleh diselamatkan, Minsel boleh diselamatkan, Minahasa Selatan, Sulawesi Utara boleh diselamatkan. Injil terbuka di mana-mana. Timotius ini memiliki peran yang sangat luar biasa. Dedikasinya, pengabdiannya. Saudara, perusahaan-perusahaan asing biasanya 10 tahun bekerja, ada piagam penghargaan. Perusahaan-perusahaan asing saja suka memberikan penghargaan. Apatah lagi Yesus Kristus. Yesus suka memberikan penghargaan kepada manusia yang sungguh-sungguh, penuh dedikasi, penuh pengabdian, penuh loyalitas, kesetiaannya, prestasinya. Saya pernah membuat di dalam pelayanan. Bapak Chandli ini yang saya sebut 3 kali berturut-turut mendapat jemaat terbaik. Walaupun ada satu kekurangan yang terjadi, tetapi saya tidak mau melihat kekurangan itu. Karena Tuhan mengajari manusia sesungguhnya banyak kekurangan, banyak dosa, banyak menentang Tuhan. Tetapi lagu berkata, Tuhan selalu ampuni dan lupakan yang sudah. Dia takkan ingat salahku. Tuhan selalu ampuni. Amin. Tuhan tidak mau ingat kesalahan kita. Saya bilang ada 1 kali Bapak Candi berbuat kesalahan, tetapi saya mau belajar melupakan kesalahan. Tetapi yang saya mau ingat, kebaikan, kelebihan, pengabdian di Pondok Daud. Dan ayat yang ke-20, karena tak ada seorang padaku. Wow. Ternyata ini adalah anak rohani terbaik. Karena ini alasannya.
Kenapa nama mereka dibukukan? Kenapa nama mereka langsung di perikop? Karena tak ada seorang padaku yang sehati, sepikir dengan aku, dan begitu bersungguh-sungguh memperhatikan kepentinganmu. Saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan, sehati sepikir adalah hal yang sangat dicari oleh Bapa di sorga. Pelayan-pelayan yang mendengar firman Tuhan ini, majelis penatua Siamas, mari kita belajar bersehati dengan pimpinan kita. Ketua rayon, ketua sektor, pengurus rayon, pengurus kolom, mari kita bersehati dengan pimpinan kita. Karena sehati dan sepikir langka, kawan, langka. Seperti ada beberapa hewan-hewan yang langka yang dilindungi oleh Indonesia, oleh pemerintah. Demikian juga sehati sepikir langka plus sungguh-sungguh. Wow, ini adalah kriteria yang kalau kita mau dicatat di sorga, Tuhan itu adil. Kalau di Alkitab tercatat di Alkitab, dan di luar Alkitab tercatat di buku kehidupan sorga. Amin. Jadi Tuhan itu adil, tercatat di buku kehidupan sorga. Orang-orang yang mengasihi Tuhan pasti tercatat di buku kehidupan sorga. Yang membuat prestasi pasti tercatat di buku kehidupan sorga. Sehati sepikir dan sungguh-sungguh. Wow, wow, wow. 3 kriteria ini, sehati sepikir. Ini ayat yang luar biasa. Karena tak ada seorang pun padaku. Wow. Rasul Paulus ini seleksi. Dia tidak gampang mencari hamba Tuhan. Adalah rasul paling tegas. Dia pernah bertengkar dengan Barnabas karena ketegasannya dia, karena disiplinnya dia. Bahkan rasul yang paling menghormati Tuhan, dia berkata, lebih baik saya tidak kawin daripada ketika saya kawin, istri saya menghalangi saya. Tetapi Alkitab mencatat dan Rasul Paulus berkata, kalau engkau tidak tahan ya harus kawin, harus menikah. Jadi bukan Rasul Paulus melarang, tidak. Ayat yang ke-21, ya, membaca sungguh-sungguh memperhatikan kepentinganmu. Ayat 20, ciri-ciri, ya, ini kepentingan juga ternyata harus diuraikan, dikupas. Kepentingan ini memang banyak sekali orang Kristen tidak layak jadi murid Yesus, tidak layak. Karena yang dia urus kepentingannya dia. Karena dia urus kemauannya dia. Yang dia urus keluarganya dia. Yang dia urus supaya dia jadi kaya, supaya dia berhasil. Tetapi pekerjaan Tuhan diabaikan. Pekerjaan Tuhan dia tutup mata. Nggak perlu lihat. Banyak kok yang lihat pekerjaan Tuhan. Tuhan tidak mau orang Kristen yang hanya mengurus kepentingannya sendiri. Oh, nggak dipakai di sorga. Tetapi Timotius dan
Epafroditus adalah teladan yang luar biasa. Ayat 21, sebab semuanya mencari kepentingannya sendiri. Ini yang saya katakan tadi. Semua cari kepentingan diri sendiri. Jadi kita menjadi hamba-hamba Tuhan di akhir zaman ini. Hamba Tuhan tidak harus bergelar pendeta, tidak harus. Tetapi yang namanya hamba Tuhan, pengertian dari hamba Tuhan, dia mau mengerjakan pekerjaan Bapa di sorga. Dia mau mempraktikkan firman Tuhan. Dia mau meringankan pekerjaan Tuhan. Dia mau menopang pekerjaan Tuhan di Pondok Daud. Ya, kami terbuka kalau ada yang mau. Kami tentunya tidak menolak, tetapi kami tidak pernah paksa. Sorry ya. GBI Pondok Daud tidak pernah paksa. Tetapi kalau saudara mau bekerja sama, bermitra, mari. Kami ajak justru yang mau. Karena itu adalah panggilan Tuhan. Jangan keraskan hatimu. Ini waktunya Tuhan. Hari ini tanggal berapa ya Bu Gembala hari ini? Jangan keraskan hati kita. Jangan kita keraskan hati kita. Tuhan mau di hari ini kita tidak mengeraskan hati kita, tetapi kita mau terlibat dalam pelayanan. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. 12 Februari, hari ini 12 Februari, hari Rabu, ya hari Rabu. Tuhan mau ajak kita pemirsa channel YouTube kami. Tuhan mau ajak kita, Tuhan mau pakai kita berdiri menjadi Rasul Paulus di akhir zaman. Berdiri menjadi Timotius di akhir zaman. Berdiri menjadi Epafroditus di akhir zaman. Saudara, luar biasa kedua tokoh ini. Ya, tentunya Rasul Paulus tidak perlu diragukan lagi. Timotius dan Epafroditus boleh dibilang menjadi tangan kanan Rasul Paulus dan tangan kiri Rasul Paulus. Saudara, kalau di pemerintahan wali kota, bupati, gubernur, presiden, kalau bilang tangan kanannya presiden, tangan kirinya presiden, pasti kalau cuma bilang duit, uang, aman bro, aman guys, amin. Menjadi tangan kanannya bupati, tangan kirinya bupati, aman kawan, lancar. Bisa jadi proyek-proyek lancar. Proyek yang paling tinggi nominalnya aman. Pada umumnya tidak dapat disangkal. Kalau berbicara tangan kanan, tangan kiri, itu adalah orang-orang terbaik dari semua kenalan. Nah, kita lihat di sini, Paulus dia mengkaderkan rahasia firman Tuhan di hari ini, mengkaderkan Timotius baru, mengkaderkan Epafroditus baru di akhir zaman. Tugasnya siapa? Bukan hanya gembala seperti saya. Tetapi setiap orang tua, kalau boleh anaknya dikaderkan. Terlalu banyak orang Kristen hanya kepentingannya sendiri. Contoh, oh anaknya dia kasih kuliah S1 sarjana hukum, habis itu selesai langsung master hukum.
tidak ada waktu pergi ke ibadah. Belajar. Oh, kamu harus seperti Hotman Paris Sutapea. Horas bang. Kamu harus seperti orang-orang Batak yang hampir semua pengacara terkenal. Ya, contohnya seperti itu. Banyak orang Batak yang jadi pengacara, berhasil. Iya. Nah, saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan, atau anak saya, karena saya seorang bisnismen, pengusaha, dia gelar SE, dia gelar sarjana ekonomi, dan dia akan menjadi pengusaha sukses. Jadi didik ke gereja sudah tidak, sekolah minggu tidak, dan akhirnya apa? Dia bunuh diri. Ini banyak orang yang sudah disekolahkan pinter-pinter, ternyata bisa bunuh diri. Ini yang menjadi PR, pekerjaan rumah bagi orang tua. Banyak sekolah tinggi-tinggi tidak seimbang dengan kerohanian, sehingga bunuh diri, sehingga dia bawa motor, dia balap-balap, dia miras dalam keadaan bawa motor, dia balap, mati di tempat. Ilmu yang dia dapat tidak ada guna lagi. Uang yang ratusan juta tidak ada guna. Tetapi kerohanian adalah modal paling utama. Sekali lagi, kerohanian modal yang utama. Didik anak-anak kita di sekolah minggu. Karena Timotius dia berhasil, ada neneknya, ada mamanya yang selalu membimbing dia, mempersiapkan generasi. Karena generasi sekarang generasi narkoba, generasi seks bebas, generasi apa yang curi-curi di jalan, begal apa semua, saya kurang tahu istilahnya. Generasi yang suka santai-santai, cinta akan teman-teman, tidak mau diatur oleh orang tua. Mari dari sekolah minggu, remaja kita kirim dia di ibadah remaja. Jangan kita lalaikan tugas ini. Jadi sekali lagi, untuk melahirkan generasi Timotius dan Epafroditus bukan hanya tugas gembala, tugas orang tua. Dan bapak-bapak jangan hanya berkata, saya sibuk mama sudah yang urus anak. No. Tidak boleh seperti itu. Seorang papa pemimpin, imam, harus ambil bagian. Harus. Jangan selalu berkata, apalagi kali kota-kota besar seperti di Jakarta, proyek saya banyak, sibuk di kantor, akhirnya anak narkoba, anak ikut dalam kelompok mencuri, ikut dalam tawuran. Karena apa? Papanya tidak mau terlibat. Hari ini kita harus rubah cara pandang kita orang tua. Terlebih bapak-bapak yang kurang terlibat mengurus anak. Saat ini kita berbenah, firman Tuhan datang mengingatkan kita, mengasihi kita, supaya apalah artinya kita punya miliar, triliun, anak kita narkoba, anak kita sudah kecanduan alkohol, sudah kecanduan barbar, apalah artinya? Tidak ada masa depan. Kita boleh jaya, kita boleh sukses, tapi turun di generasi anak hancur-hancuran. Iklan dulu bilang, kasihan deh lu, sukses miliarder, triliuner, tetapi anakmu hancur. Anakmu suka melawan engkau.
Mari tanamkan firman Tuhan. Tanamkan firman Tuhan kepada anak-anak kita. Tanam dari sekarang ini. Jangan tunggu besok. Tunggu besok iblis sudah masuk di otak dari pikiran anak-anak kita. Baru kita menyesal. Aduh, Pak Pendeta, saya menyesal. Anak saya sudah pergaulan bebas. Anak saya sudah lesbian. Anak saya sudah homoseksual. Banyak yang merusak. Kita harus belajar berkomunikasi dengan anak-anak kita. Ya, sebab semuanya mencari kepentingannya sendiri, bukan kepentingan Yesus Kristus. Ini banyak terjadi di akhir zaman ini. Dosa, salah satu dosa tertinggi, yaitu mencari kepentingan diri sendiri, bukan kepentingan Kristus. Saudara akan jatuh usahamu. Saudara tidak bisa diterima di kerajaan sorga, karena catatan di sorga tidak kena virus. Laptop, komputer kena virus, tapi catatan di sorga tidak pernah kena virus. Haleluya. Haleluya. Mari kita mencatatkan diri kita dengan rekor firman Tuhan. Hal-hal yang indah di mata Tuhan. Bukan menyakiti Tuhan. Apalagi kalau kita menjual Tuhan Yesus. Anak-anak kita doakan terus supaya jodoh mereka tetap dengan iman kepada Yesus Kristus. Mari orang tua, sekali lagi saya selalu ingatkan, jangan terlalu sibuk kerja. Sibuk kerja boleh, bagus, karena untuk masa depan anak-anak kita. Tapi kelalaian mendidik anak lewat firman Tuhan, itu yang tidak boleh sama sekali. Kalau engkau mau melawan silakan, tetapi saya percaya anak kita akan hancur kalau kita tidak mau mendidik mereka lewat firman Tuhan. Di akhir zaman ini orang tua punya hikmat terbatas. Saya saja sebagai gembala mendidik anak yang nomor 2 untuk dia masuk ke sekolah Alkitab, dia tidak mau. Ada kesulitan-kesulitan yang saya alami. Mau kurang apa, setiap hari kami tabur firman. Mau kurang apa? Tetapi hanya Roh Kudus, hanya firman Tuhan yang mampu mengubah anak-anak kita. Makanya tanam mereka di gereja, bawa mereka di gereja, batasi mereka bermain HP, batasi. Kalau kita tidak batasi, mereka kecanduan game, mereka kecanduan pornografi, mereka kecanduan hal-hal yang tidak mengasihi Tuhan. Ayat yang ke-22, kamu tahu bahwa kesetiaannya telah teruji dan bahwa ia telah menolong aku. Ia kesetiaan teruji. Inilah yang membuat nama mereka tercatat di dalam Alkitab yang sangat suci, sangat kudus dan sangat luar biasa ini. Catatan apa yang engkau buat dengan Tuhan di hari ini? Jangan sampai catatan menyakiti hati Tuhan. Cukup satu kali Yesus tersalib di Bukit Golgota. Zaman ini bukan lagi zaman main-main. Zaman yang penuh dengan dosa. Iblis bekerja lembur. Iblis tahu bahwa tidak lama lagi dia akan dilemparkan di dalam api neraka. Iblis tahu itu. Iblis bekerja keras. Iblis bekerja siang maupun malam.
Iblis sudah pengalaman ribuan tahun. Iblis sudah pernah berada di sorga. Lucifer, tangan kanannya Allah. Dan iblis, firman Tuhan berkata, hikmatnya hampir sempurna Lucifer ini. Pernah mencari tangan kanan Allah. Bukan gampang. Bukan biasa-biasa. Kita butuh firman. Kita butuh Roh Kudus. Kita butuh Tuhan. Jangan engkau putus asa ketika usahamu turun down, ketika engkau lamaranmu belum diterima. Datang pada Yesus, cari Yesus. Jangan pernah meragukan. Terlalu banyak kali kita ragukan kuasa Tuhan. Ampuni kami Tuhan kalau kami meragukan kuasa Tuhan. Haleluya. Ayat yang kamu tahu bahwa kesetiaannya telah teruji dan bahwa ia telah menolong aku dalam pelayanan Injil sama seperti orang anak menolong bapaknya. Wow, Timotius dan Epafroditus ini sama seperti anak menolong bapaknya. Saya akan berdoa secara khusus supaya lahir generasi emas, generasi baru, generasi muda yang memiliki jiwa karakter seperti Timotius dan Epafroditus. Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, mari orang tua saya mengajak kita berkontribusi untuk penyelamatan bangsa Indonesia ini. Penyelamatan seluruh dunia ini. Lewat apa? Saudara bisa like, membagikan. Saudara sudah berkontribusi. Saudara menjadi Epafroditus di akhir zaman. Saudara sudah subscribe. Karena pelayanan kami adalah pelayanan permanen. Biarlah banyak orang tahu bahwa firman Tuhan adalah berkuasa. Bahkan saya menonton tadi, ada yang lomba adsan pemedang, lomba adsan. Dia sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Karena Roh Kudus sementara bekerja, dia mencari figur-figur Timotius dan Epafroditus. Hello, mari bergerak dari hari ini. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Iblis tidak buang-buang waktu, kawan. Iblis tidak, santai-santai. Tidak. Dia kerja keras. Dia mau supaya semuanya masuk di sebelah kiri. Masuk di api neraka. Sama seperti menolong aku. Sama seperti seorang anak menolong bapaknya. Ayat 23. Dialah yang kuharap untuk kukirimkan dengan segera. Sesudah jelas bagiku bagaimana jalannya perkaraku. Tetapi dalam Tuhan aku percaya bahwa aku sendiri pun akan datang juga. Ayat 25. Sementara itu kuanggap perlu mengirimkan Epafroditus kepadamu, yaitu saudaraku dan teman sekerja dan teman seperjuanganku. Teman sekerja dan seperjuangan. Luar biasa prestasi dari Epafroditus. Walaupun mereka masih muda, tetapi mereka sudah jadi teman. Karena mereka dianggap anak, mereka masih muda sekali. Tetapi kinerja mereka, kontribusi mereka, dedikasi mereka, Tuhan sangat cari
Mata Tuhan menjelajah di seluruh Indonesia, di seluruh bumi ini. Mana ya yang seperti Timotius dan Epafroditus, yaitu saudaraku dan teman sekerja serta teman seperjuanganku yang kamu utus untuk melayani aku dalam keperluanku. Ternyata dia adalah seorang yang cinta untuk memberi. Dia mencukupkan keperluan Paulus. Terima kasih Bu Meti Mandang yang baru-baru ini. Terima kasih. Sudah jarang sekali, langka sekali orang-orang yang melayani keperluan hamba Tuhan. Semuanya keperluannya sendiri. Itu kata firman Tuhan. Ayat 26, karena ia sangat rindu kepada kamu sekalian, dan susah juga hatinya, sebab kamu mendengar bahwa ia sakit. Saudara, ketika Bapak Candi berangkat, saya rasanya Tuhan kehilangan orang yang pernah membantu kami, menolong kami. Biarlah jemaat-jemaat Pondok Daud menjadi jemaat yang militan, jemaat yang seperti Timotius dan Epafroditus. Kita berdoa di hari-hari ini, bangkitnya generasi Timotius, Epafroditus. Ketika dia sakit, susah sekali hatinya Rasul Paulus. Rasul Paulus merasa sedih. Tuhan sembuhkan Epafroditus. Dia yang mencukupkan keperluanku. Sudah langka orang-orang yang mencukupkan pelayanan kami. Banyak yang sudah pensiun, banyak yang sudah pulang kampung. Tetapi kami percaya ada Epafroditus baru yang muncul di pelayanan kami. Tuhan, tolong Tuhan. Kami percaya doa yang dinaikkan dengan sungguh-sungguh besar kuasanya. Ayat 27, memang benar ia sakit dan nyaris mati. Inilah yang saya katakan dedikasi tertinggi. Ia sakit dan nyaris mati, tetapi selalu berjuang, selalu berkorban, tidak mementingkan dirinya sendiri. Tidak. Banyak sekali orang Kristen 90% sekarang saya pelajari lebih mementingkan diri sendiri. Hanya sekitar 10% yang saya pelajari yang bisa melihat pekerjaan Tuhan dengan baik, yang bisa berkorban. Tetapi kami percaya Allah yang kita sembah, Dia pemilik pelayanan Pondok Daud. Dia owner, Dia raja di atas segala raja, big boss. Dia bos besar kami. Ia nyaris sakit. Saya bisa membayangkan bahasa batin dari Rasul Paulus ini. Ketika dia sakit, sedih sekali hatinya. Memang benar ia sakit dan nyaris, tetapi Allah mengasihani dia. Benar, orang-orang yang mengasihi Tuhan, Allah sangat mengasihi. Jadi bahkan firman Tuhan dengan tegas, terkutuklah orang yang tidak mengasihi Tuhan. Jangan sampai sekarang kita kena kutuk, tetapi mari kita semakin mengasihi, supaya kasih karunia, kemurahan Tuhan semakin bertambah. Allah mengasihani dia, dan bukan hanya dia saja, melainkan aku juga, supaya duka citaku jangan bertambah-tambah.
Ternyata Allah sangat benci orang Kristen yang memberikan duka cita dalam pelayanan, yang memberikan pemberontakan di dalam pelayanan, yang melawan gembala, yang melawan pimpinan, melawan pendeta. Mari kita memberikan sukacita di dalam pelayanan, bukan duka cita. Meringankan, bukan memberatkan pelayanan. Membuka jalan yang baru dalam pelayanan. Topang dengan sungguh-sungguh, jangan cari muka. Tulus hati dalam berkorban, tulus hati dalam melayani Tuhan. Seperti Epafroditus, Tuhan sangat mengasihani dia. Dan bukan hanya dia saja, melainkan aku juga, supaya duka citaku jangan bertambah-tambah. Ayat 28, itulah sebabnya aku lebih cepat mengirimkan dia, supaya bila kamu melihat dia, kamu dapat bersukacita pula dan berkurang duka cita. Wow, pengertian dari duka cita, ada banyak orang yang Rasul Paulus temui memberikan duka cita di hatinya. Tetapi dua pemuda ini memberikan sukacita. Haleluya. Mahal sekali orang Kristen yang mendukung pekerjaan Tuhan, yang menopang, mahal sekali. Tetapi Allah sangat benci kalau memberontak di dalam pelayanan, mengkudeta pendeta atau gembala, menyebarkan berita bohong seperti 10 kepala suku yang ada. Hanya 2 yang menyebarkan berita baik, tetapi 10 orang, padahal mereka tua-tua. Jadi tua-tua tidak menjamin, tetapi menjamin dari orang itu kalau dia takut Tuhan. Semakin tua semakin baik. Itulah sebabnya aku lebih cepat mengirimkan dia, supaya bila kamu melihat dia, kamu dapat bersukacita pula dan berkurang duka citaku. Kami sangat terharu apabila ada jemaat yang sungguh-sungguh menopang kami. Tapi kami bersedih sekali apabila ada jemaat yang menyusahkan pelayanan, menghambat pelayanan, apatah lagi memberontak di dalam pelayanan. Ayat 29, jadi sambutlah dia dalam Tuhan dengan segala sukacita, dan hormatilah orang-orang seperti dia. Bapak Chanli dan Ibu Nova yang berangkat, kami sangat menghormati karena 3 tahun berturut-turut menjadi catatan jemaat terbaik. Walaupun saya katakan pernah ada kekurangan, tetapi hormatilah orang-orang seperti dia. Alkitab menghormati sehingga dicatat, Bapa di sorga, barang siapa menghormati Bapa, dia kuhormati. Barang siapa yang tidak menghormati, dia kena kutuk. Kena kutuk, kena sial, kena kerugian, kena kebangkrutan, kena kehancuran. Karena hanya 2 orang yang menghormati Tuhan. Ayat yang ke-30. Jadi yang pertama itu 29 dulu. Jadi sambutlah dia. Ini sambut dalam Tuhan. Yang kedua, dengan segala sukacita. Yang ketiga, dihormati sekali. Wow, sambutlah dia. Yang kedua tadi, sambutlah dengan penuh sukacita. Dan hormati sekali dia. Epafroditus. Mereka berkolaborasi
mereka bekerja sama. Banyak hamba Tuhan tidak bisa bekerja sama. Tapi kita hamba Tuhan berbenah diri, koreksi diri. Ayat yang terakhir, sebab oleh karena pekerjaan Kristus, ia nyaris mati. Ya, yang pertama tadi, ia sakit dan nyaris mati. Dan di sini diulangi dalam ayat yang sebab oleh karena pekerjaan Kristus, ia nyaris mati. Nyaris mati. Jadi kalau melayani Tuhan jangan baru melayani 1 tahun minta dihormati. Baru berapa bulan jadi tim doa sudah bikin diri. Baru 2 bulan setia beribadah sudah minta dihormati oleh gembala. Tidak seperti itu. Tetapi jangka waktu yang lama, berpuluh-puluh tahun. Tetapi kita tetap rendah hati. Tulus, tidak minta balasan. Tidak minta hormat. Tetapi Tuhan yang akan memberikan penghormatan. Gembala pendeta akan memberikan penghormatan. Jadi nyaris mati. Dan ia mempertaruhkan jiwanya untuk memenuhi apa yang masih kurang dalam pelayananmu kepadaku. Apa yang masih kurang. Ternyata dia suka sekali sudah menjadi karakter. Epafroditus gaya hidupnya, gaya hidup berkorban. Bukan minta-minta. Banyak orang Kristen setiap kali berdoa, Tuhan, saya minta berkat kah? Saya minta gaji saya naik kah? Saya minta, anak saya, cucu saya. Tetapi berkorbannya tidak mau. Epafroditus salah satu tokoh yang luar biasa. Yang dicatat berulang-ulang. Jiwanya untuk memenuhi apa yang masih kurang. Jiwanya memang jiwa berkorban. Jiwa mengasihi Tuhan. Jadi walaupun nyaris mati, dia tidak pernah mundur sedikit pun. Dia tidak mundur 1 langkah, tetapi dia terus maju. Dan memenuhi yang masih kurang dalam pelayanan. Mari kita orang tua, saya mau tekankan hari ini. Didiklah anak kita, kita persiapkan menjadi Timotius. Sekuler tetap jalan. Jadi sarjana hukum tetap jalan. Jadi dokter tetap jalan. Tetapi ketika engkau jadi dokter, ajari anak-anak kita jangan minta biaya yang mahal-mahal. Ketika anak kita sukses, lihat pekerjaan Tuhan, topang pekerjaan Tuhan. Jadi menjadi orang yang diberkati tidak salah. Firman Tuhan berkata, muliakan Tuhan dengan hartamu. Mari kita berdoa, Tuhan, hamba-Mu sudah menyampaikan 2 tokoh, 3 tokoh yang luar biasa ini. Dengan tema firman Tuhan, dedikasi tertinggi. Dan trio dahsyat, Rasul Paulus. Dia menjadi pemeran utama segitiga emas ini. Dia mempersiapkan generasi emas. Timotius dan Epafroditus, dia duetkan. Mereka berdua bekerja sama sehingga melahirkan pelayanan-pelayanan yang luar biasa. Saya percaya walaupun Alkitab tidak mencatat begitu banyak, tetapi ketika kita di sorga, Alkitab akan mencatat prestasi apa saja. Semua prestasi Timotius, semua prestasi Epafroditus. Tuhan terima kasih. Engkau berkati pemirsa kami yang setia like, komen, subscribe. Tuhan buka tingkap-tingkap langit. Bahkan mereka yang setia melakukan firman Tuhan. Terpujilah namamu, haleluya. Kekal selama-lamanya. Biar semakin banyak orang yang bertobat dan diselamatkan. Kalau Pakistan, Irak, Tuhan sudah bekerja di negara-negara Arab, di Indonesia, di Papua, di Jayapura Engkau bekerja. Haleluya, amin.